Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Rizka Mila dengan nomor induk mahasiswa 195120209. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari Institut Pendidikan Indonesia Garut dan mengambil program studi Pendidikan Matematika. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi salah satu tugas mata kuliah Kajian Jurnal Pendidikan Matematika yang diampu oleh Dr. Eka Satya Aldila, MSc. Di sini saya ingin mencoba untuk mereview salah satu artikel jurnal dengan judul Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Siswa SMP pada Materi Sistem Persamaan Linear Dua Variabel. Artikel ini ditulis oleh Darussalam At-Taufik dan Basuki dan diterbitkan di dalam jurnal Plus Minus pada tanggal 31 Juli tahun 2022 di dalam volume 2, nomor 2, halaman 303 sampai dengan 314. Ini merupakan link web dari artikel ini, dan ini adalah link doi dari artikel. Selanjutnya, di sini saya ingin mencoba untuk mereview, dilihat dari efektivitas judul, dilihat dari abstrak, kemudian dari kata kunci, dilihat dari keterbacaan gambar, tabel, dan persamaan, selanjutnya dari penggunaan istilah dan kebahasaan, pendahuluan, metode penelitian, kemudian hasil penelitian, penutup, daftar pustaka, dan yang terakhir adalah point of view. Langsung saja kepada poin yang pertama, yaitu efektivitas judul. Di sini judulnya seperti yang tertera. Nah, di sini judul ini terdapat 13 kata, dan menurut saya ini sudah baik karena judul yang baik itu adalah judul yang tidak melebihi dari 15 kata. Selanjutnya, memakai singkatan yang umum pada kata SMP. Nah, saya memiliki alasan apa SMP-nya disingkat, karena kalau tidak disingkat, itu akan memungkinkan terjadinya lebih dari 15 kata gitu. Karena judul yang baik itu adalah judul yang tidak melebihi dari 15 kata. Sedangkan kalau SMP ini tidak disingkat, maka ini akan menjadi 16 kata. Jadi kurang baik gitu. Baik, selanjutnya ada abstrak. Nah, ini merupakan hasil screenshotan dari abstrak dari artikel yang saya pilih. Di sini termuat inti masalah, kemudian ada tujuan penelitian, ada subjek penelitian, ada metode penelitian, ada teknik pengumpulan data, ada teknik analisis data, ada hasil penelitian, dan ada simpulan. Nah, di sini saya membedakan antara inti masalah dan yang lainnya itu dengan cara menggarisbawahi dengan warna yang sesuai dengan indikator yang ada ya. Contohnya inti masalah, saya kasih warna merah karena inti masalahnya juga warna merah, jadi memudahkan kita untuk mengetahuinya. Selanjutnya ada banyak kata. Di sini di abstrak ini setelah saya hitung ternyata termuat 157 kata. Ini sudah terhitung baik karena abstrak yang baik itu memuat 150 sampai dengan 250 kata. Selanjutnya ada bahasa abstrak. Di sebelah kiri saya ada bahasa Indonesia dan di sebelah kanan saya ada bahasa Inggris. Kenapa sih harus ada bahasa Inggris? Karena untuk memudahkan orang-orang yang tidak bisa berbicara bahasa Indonesia supaya mereka paham apa isi dari artikel ini, karena artikel ini keseluruhannya menggunakan bahasa Indonesia. Selanjutnya ada kata kunci. Untuk kata kunci sendiri di sini ada 3 kata kunci. Yang pertama, pemecahan masalah matematis. Yang kedua, analisis deskriptif. Yang ketiga, faktor penyebab kesulitan kemampuan pemecahan masalah matematis. Untuk kata kunci sendiri di sini sudah baik karena kata kunci yang baik itu memuat 3 sampai dengan 5 kata kunci. Jadi tidak boleh lebih dari 5 dan tidak boleh kurang dari 3. Selanjutnya, kesesuaian kata kunci dengan abstrak. Setelah saya baca, ternyata sudah sesuai antara kata kunci dengan abstrak yang tadi. Selanjutnya ada keterbacaan gambar, tabel, dan persamaan. Nah, di sini ada contoh gambar dari hasil tes tertulis siswa pertama, sudah terlihat, sudah jelas. Selanjutnya ada persamaan juga sudah terlihat jelas. Selanjutnya, kita akan ke penggunaan istilah dan kebahasaan. Di artikel ini menggunakan istilah seperti SMP, IT, kemudian kampung. Nah, sedangkan untuk bahasanya sendiri sudah sesuai dengan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Selanjutnya ada di pendahuluan. Nah di sini saya beri warna biru.
Membandingkan kondisi yang ideal dan kondisi yang terjadi saat ini. Nah, warna biru ini setelah saya baca, hasilnya itu membandingkan antara kondisi yang terjadi pada saat ini dengan kondisi yang ideal yang seharusnya. Selanjutnya, mengungkapkan tentang masalah penelitian. Nah, di dalam artikel ini juga sudah mengungkapkan tentang masalah penelitian. Kejelasan tujuan penelitian sudah sangat jelas di dalam artikel ini, sudah bagus. Kemudian studi literatur tentang teori utama juga sudah ada, letak kebaruan juga sudah ada, contohnya di subjek penelitiannya ini baru ya. Selanjutnya poin 7, metode penelitian. Menguraikan tentang metode dan jenis penelitian yang digunakan. Nah, ini contohnya sudah, di sini sudah sangat jelas, sudah diuraikan. Selanjutnya, subjek penelitian dijelaskan secara detail. Nah, di sini sudah terlihat ya, subjek penelitiannya yaitu 3 siswa laki-laki dan 6 siswa perempuan, diambil 3 siswa sebagai sampel penelitian. Nah, selanjutnya, teknik analisis data dijelaskan dan teknik pengumpulan data yang diungkap secara lengkap beserta bentuk instrumennya. Sudah ada, sudah secara jelas di dalam artikel ini. Selanjutnya ada hasil penelitian. Nah, ini merupakan penelitian kualitatif, adapun hasilnya pun sudah memuat bagian-bagian rinci dalam bentuk subtopik yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian dan kategori-kategori. Jadi sudah termuat, sudah bagus. Nah, ini merupakan hasil penelitian dari artikel ini. Yang poin 9 yaitu penutup. Di dalam penutup juga informasi tentang kesimpulan dan jawaban semua pertanyaan penelitian yang diajukan sudah ada. Kemudian kontribusi penelitian ini adalah sebagai solusi dalam mengatasi rendahnya kemampuan pemecahan masalah matematik siswa. Nah, untuk saran-sarannya sendiri di dalam artikel ini lebih terfokus kepada guru dan juga murid. Jadi saran untuk penelitian selanjutnya itu belum ada. Selanjutnya ada daftar pustaka. Nah, ini merupakan daftar pustaka dari artikel yang saya pilih. Nah, dilihat dari daftar pustaka ini, di sini menggunakan gaya sitasi apa atau American Psychological Association Style. Selanjutnya, penulisan daftar pustaka sesuai dengan abjad. Nah, seperti yang terlihat sesuai dengan abjad dari mulai A, B, kemudian D, kemudian F dan seterusnya sampai bawah. Banyaknya referensi itu di sini lebih dari 20 lebih, tepatnya 24 referensi setelah saya hitung. Kemudian untuk nisbah sumber acuan primer sebesar 0,83%, ini dia didapat dari jumlah jurnal dibagi dengan semua referensi dikali dengan 100%, didapatkanlah hasil 0,83%. Selanjutnya untuk derajat kemutahiran juga sama 0,83% karena kebetulan jurnal yang diambil itu rata-rata diambil 5 tahun terakhir, jadi tidak lebih dari 5 tahun terakhir, jadi semuanya sama 0,83%. Selanjutnya point of view dari saya ya. Menurut saya, kelebihan dari artikel ini dapat dilihat dari penyampaian metode analisis yang sangat detail, mulai dari metode penelitian yang dilakukan dan instrumennya dijelaskan dengan lengkap. Nah, untuk poin yang lainnya pun menurut saya sudah bagus. Adapun kelemahan dari artikel ini tidak memberitahukan waktu penelitian dilakukan dan tidak menyertakan saran untuk penelitian selanjutnya. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya sebelumnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang baik ataupun mungkin ada yang salah dalam cara penyampaian saya. Terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.